Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Fani Imaniar. Dalam segmen terakhir episode One on One kali ini kita masih akan tetap membahas terkait dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini tentu saja menjadi concern kita bersama semuanya karena memang muncul warawiri di headline media massa. Dan tentu saja laporan yang ada di lapangan ya. Masih bersama saya Pak Nahar dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Anak. Pak Nahar, saya ada yang bikin saya penasaran begitu Bapak terkait dengan Bapak kan juga tentu saja ke lapangan begitu ya, bertemu dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kasus-kasus ini, terutama oleh pelaku. Apa sih yang Bapak rasakan begitu? Atau Bapak, apa yang muncul di pikiran Bapak gitu ketika Bapak melihat pelaku? Soalnya kalau saya jadi Bapak, saya pasti punya keinginan atau ingin sekali menindak pelaku di tempat gitu. Aksi main hakim sendiri sebenarnya terlintas dari di pikiran saya Bapak ketika melihat pelaku kekerasan seksual ini. Iya, jadi kasus seperti ini pasti langsung mengkaitkan dengan perasaan masing-masing individu. Karena sekali lagi ini penegasannya gitu ya. Setiap kali ada kejadian seperti ini, jangan pernah sekali-kali berpikir itu persoalan orang lain. Karena bisa jadi persoalan itu juga menimpa anak keluarga kita. Iya, katanya itu ada di luar sana gitu ya. Tapi kemudian banyak kasus misalnya yang terlaporkan itu ternyata kejahatannya itu bisa menembus dinding kamar. Kekerasan seksual itu bukan berarti harus berhadap-hadapan. Orang, anak dengan gadgetnya dipandu oleh penjahat itu untuk menanggalkan bajunya, untuk melakukan live streaming dan kejahatan-kejahatan lain yang dikendalikan oleh orang-orang jahat itu. Secara daring pun juga terjadi ya Bapak ya? Terjadi, iya. Jadi artinya bahwa ini harus diwaspadai oleh semua orang, khususnya bagi keluarga-keluarga kita yang tentu memiliki anak gitu ya. Oleh karena itu maka Undang-Undang Perlindungan Anak itu memberi prioritas terkait dengan konsentrasi untuk memastikan bahwa kejahatan terkait dengan pencabulan dan persetubuhan itu menjadi prioritas. Bahkan revisi undang-undang sampai 2 kali tuh, yang dari 2022, 2014, 2016 itu lebih banyak penekanannya pada kasus-kasus seperti itu. Oleh karena itu maka juga program dan kegiatan lainnya juga dijalankan. Contoh misalnya di 2021 kita Pak Presiden mengeluarkan strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak gitu. Sebelumnya juga membuat gerakan nasional anti kekerasan pada anak. Jadi artinya bahwa upaya ini terus kita lakukan, pencegahan terus dilakukan, tetapi ketika masih ditemukan kasus, sistemnya sudah berjalan dan kita berharap bahwa tidak kemudian menjadikan dampaknya itu bisa lebih buruk lagi. Gitu ya. Jadi mencegah itu lebih baik sebelum terjadi, tetapi kalau sudah terjadi juga harus diupayakan mencegah jangan sampai dampaknya lebih buruk lagi. Misalnya sudah tahu ada kejadian, lalu kemudian tidak ada upaya medisnya, psikologisnya gitu ya, lalu kemudian tahu-tahu sudah berat gitu ya, nggak bisa diperbaiki lagi, maka ya tentu tidak akan ada harapan lagi begitu ya Pak, terutama untuk para korban. Artinya bahwa generasi harapan kita sudah diputus karena kejahatan-kejahatan seperti ini. Jadi kita bicara mengenai subjektivitas begitu, mengenai rasa. Boleh dong, berhak kita untuk marah kepada para pelaku ini. Kita yang tidak kena pun gitu ya. Makanya saya tadi penasaran, Bapak kalau ketemu para pelaku nih marah gak sih? Makanya kami tentu kalau ada kejadian seperti ini selalu mengingatkan APH, mengingatkan pendamping, pastikan bahwa dia harus harus terlibat, setimpal, misalnya setimpal dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Lalu kemudian juga yang kedua mengingatkan bahwa korban yang korbannya anak
itu juga anak kita, maka harus ada upaya bersama gitu ya. Jadi artinya ketika misalnya orang tuanya nggak sanggup untuk membawa ke rumah sakit, lalu kemudian pemulihan psikisnya tidak bisa dilakukan karena keterbatasan Dana misalnya. dana, biaya dan segala macam, maka sistem Harus sekarang ikut membantu. Maka unit-unit layanan kita bentuk sampai ke kabupaten. Jadi anak-anak korban ini ya anak-anak kita, dan kita harus turut serta begitu ya Bapak ya. Kalau orang tua sanggup, silakan kita dampingi caranya. Tapi kalau misalnya karena keterbatasan tertentu, maka sistem di lapangan terdekat itu sudah bisa diaktifasi. Itu yang jadi salah satu katakanlah memperingan posisi dari korban tentu saja gitu. Walaupun memang ini tidak akan mengembalikan keadaan seperti semula begitu ya Bapak dan juga keluarga korban. At least tahu bahwa negara mensupport gitu, memberikan dukungan sepenuhnya bagi pemulihan korban. Iya, pasti. Tapi Bapak, ada juga begitu laporan dari teman-teman di lapangan begitu yang mengatakan ada semacam kondisi psikis begitu terhadap korban. Beberapa di antaranya mengalami semacam Stockholm Syndrome. Stockholm sebenarnya untuk penculik Bapak. Tapi kalau untuk korban kekerasan seksual ini ada empati atau ada simpati begitu terhadap pelaku. Jadi memaafkan, terus kemudian ya sudahlah gitu. Kemudian ini mungkin bisa dilakukan atau opsi yang bisa diambil seperti tadi Pak, menikahkan begitu. Iya, jadi susah juga ya Bapak ya. Maka di terobosan di undang-undang yang terbaru itu juga ada penegasan gitu ya. Jadi artinya bahwa bukan berarti menghukum sekeras-kerasnya, seberat-beratnya itu kemudian itu selesai. Mekanisme yang kita acu di undang-undang yang terbaru itu nggak lagi misalnya hanya sekedar pembalasan. Membalas. Bagaimana kalau pelaku setelah menjalani hukuman dia masih kambuh lagi? Iya. Iya kan? Nggak pernah sembuh juga ya Bapak ya pelaku ini. Oleh karena itu maka ada mekanisme tadi kan, ada tindakan kebiri, pengumuman identitas, ada pemasangan alat pendeteksi elektronik kan gitu ya. Nah, artinya bahwa sekarang juga harus juga melalui pendekatan yang tadi, korektif, rehabilitatif kan gitu ya. Jadi basisnya bagi pelaku pun maka harus juga mendapat perhatian. Artinya bukan berarti kita ngapain misalnya pelaku dibela-belain, bukan itu. Tapi yang kita harus pikirkan adalah bahwa satu, dia punya hak, yang kedua memastikan jangan sampai yang dia lakukan itu diulang lagi. Gitu. Oke. Dan itu pasti akan berhadapan dengan korban baru itu. Itu yang nggak boleh. Yang penting memutus mata rantai tersebut begitu ya. Betul. Nah, pekerjaan terberat saat ini untuk Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak begitu Pak Nahar, terutama terkait dengan tadi ya stigma, kemudian juga pemulihan kondisi korban, dan tentunya masih ada potensi pelaku-pelaku serupa ini muncul begitu. Iya, tentu kalau misalnya tantangannya pasti ada itu ya. Konstruksi sosial menjadi salah satu diantaranya enggak Pak? Misalnya apa? Seperti maksudnya tadi stigma di tengah masyarakat begitu, kemudian ya, itu salah satu aja. Permisif. Bener. Misalnya contoh begini, banyak kasus seperti ini tidak dilaporkan itu sebetulnya karena takut duluan. Kalau misalnya saya kasusnya tahu nih, diketahui, maka boro-boro bisa sekolah. Di sekolah tahu, dia nggak bisa sekolah lagi. Iya. Semua mata melihat, semua ucapan mencibir gitu ya, membuli dan segala macam. Artinya bahwa ketika dia memaksakan sekolah juga mempersilahkan sekolah, dia mengikuti pelajaran, sama saja tidak dia kerjakan karena ada trauma semakin bisa. Dia datang ke situ. Oleh karena itu maka beberapa kasus, misalnya contoh yang kasus Agi harus keluar. Lalu kemudian beberapa kasus yang terjadi juga harus keluar. Tapi sedikit misalnya praktek baik yang sudah ditemukan. Contoh misalnya kemarin Bu Menteri pernah mengunjungi satu kasus di mana sekolah, lingkungan masyarakat itu mendukung penuh anak ini tetap bisa sekolah. Lalu kemudian orang tua juga punya artinya punya daya tahan yang kuat memastikan bahwa dia nggak malu. Dia ingin mengembalikan anak ini untuk bisa menyiapkan masa depannya gitu ya, sehingga
kekuatan-kekuatan ini memberikan kontribusi bagi anak-anak kita untuk bisa kembali lagi menyiapkan masa depan lebih baik lagi. Oleh karena itu maka dengan praktek-praktek seperti itu kita berharap anak-anak kita bisa melanjutkan kehidupannya. Yang kita manfaatin adalah orang-orang yang masih baik ini ya Bapak ya? Iya, iya. Dan tadi yang tidak baik tentu juga harus dengan cara tertentu agar dia kembali baik. Untuk tadi menciptakan ruang nyaman bagi korban juga, karena ini kan anak-anak pasti punya masa depan. Mereka masih berhak gitu untuk meneruskan pendidikan, kehidupan begitu. Benar. Jadi ini kembali lagi ke undang-undang yang baru, bahwa tidak hanya sekedar misalnya ini penegakan hukum dan upaya rehabilitasinya saja, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang aman dari kekerasan. Nah ini yang dibangun oleh regulasi yang terus kita perbaiki. Termasuk juga di ruang digital Bapak, tadi kata Bapak. Oh iya termasuk, iya termasuk. Bahkan salah satu peraturan pelaksana yang sedang kita selesaikan di tahun 2023 ini juga salah satunya terkait dengan kejahatan-kejahatan yang terkait di dunia digital gitu. Dunia maya. Sehingga pelakunya pun juga punya ancaman pidana yang sama dengan pelaku seksual ya, dengan kekerasan seksual di lapangan. Sebanyak memenuhi unsur tadi beberapa pasal yang terkait dengan larangan, maka ancamannya sudah ada pilihannya. Dan undang-undang ini tidak hanya memberlakukan yang jenis pidana yang ada di undang-undang itu, tapi ada 10 jenis tindak pidana yang ada di undang-undang lain itu diberlakukan juga. Jadi ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Semua yang terkait dengan kekerasan seksual maka sudah lengkap, tinggal nanti tantangan kita adalah diimplementasinya. Dan ini yang terus dilakukan baik dari sisi melengkapi regulasinya, lalu kemudian juga menyiapkan SDM-nya, termasuk sarana prasarana, misalnya unit-unit layanan itu diharapkan ada di seluruh wilayah, tersebar, sehingga kemudahan untuk mempercepat penanganan, mendampingi korban itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau proses pendampingan Bapak, ini membutuhkan waktu berapa lama, atau katakanlah apakah memang ada standarisasi gitu, kita bisa mendampingi sampai kapan? Ya, jadi artinya begini, ada tahapan yang tentu harus kita patuhi. Ada di proses hukum tentu ada tahapan gitu ya. Ketika misalnya bahwa kasus ini harus diproses oleh kepolisian, penyidik gitu, maka di undang-undang yang baru itu pintu masuknya bisa tidak langsung ke kepolisian. Misalnya orang mau datang ke kantor polisi berpikir bisa nggak langsung ke sana gitu. Sekarang mekanismenya adalah dengan membuka tiga sistem yang kemudian orang, perempuan maupun anak yang menjadi korban itu lapor tetapi langsung didampingi. Lapor langsung didampingi, dan itu melalui unit-unit layanan, misalnya perlindungan perempuan dan anak, lalu kemudian unit pelaksana teknis di bidang sosial gitu ya, dan yang milik masyarakat. Jadi LBH, NGO. Ya itu, jadi lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Jadi tiga ini ketika ada korban lapor ke sini, maka udah otomatis mendapat pendampingan. Nah, tetapi tugas ini akhirnya itu harus lapor ke polisi. Jadi menegaskan bahwa anak, perempuan atau korban tindak pidana kekerasan seksual itu sejak awal sudah ada kolaborasi antara penegak hukum dengan pendamping, sehingga dalam prosesnya itu akan lebih mempermudah dari aspek penegakan hukum maupun dari pendampingan pemulihannya. Jadi tidak harus datang duluan ke polisi, tapi bisa datang ke LBH atau pendampingan, kemudian dari pendamping tersebut akan menemani ke polisi untuk dilanjutkan proses hukumnya. Bisa, ya. Undang-undang ini sudah menegaskan bisa dengan tiga
3 layanan yang sudah disediakan oleh undang-undang itu. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya korban akhirnya menolak untuk melanjutkan proses ini ke meja hijau gitu, ke persidangan atau melanjutkan proses hukum? Dari kementerian sendiri apakah tetap akan menyuarakan, tentu saja membuat sebuah imbauan sendiri bahwa Anda rugi material, fisik, kemudian juga ada waktu begitu yang berperan di sana. Ini memang harus masuk ranah pidana. Jadi gini, harus melihatnya begini. Kalau nggak lapor, maka korban dan keluarga korban itu dia selamanya akan menanggung beban dari kasus kejahatan seperti itu kan itu. Anaknya udah jadi korban, keluarganya juga tentu merasakan itu gitu ya. Ya harusnya sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak melaporkan, karena melaporkan akan lebih bermanfaat ketimbang tidak melaporkan. Jadi melapor itu tentu tadi dia sebelum melakukan proses lebih lanjut sudah dapat pendampingan. Lalu kemudian dengan melaporkan misalnya ruang-ruang di mana dia juga mendapatkan layanan untuk pemulihan juga terbuka gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya juga bahwa ada hak-hak korban. Hak-hak korban yang sebetulnya bisa diusulkan. Dan itu sudah dimandatkan. Bisa dapat. Contoh yang tadi disampaikan bahwa korban kekerasan seksual itu ada hak korban. Misalnya dalam pemulihan itu bisa mengajukan restitusi. Atau dalam kondisi tertentu dia bisa mengajukan kompensasi gitu ya. Jadi artinya restitusinya yang diusulkan, tapi kemudian mekanisme akhirnya kalau restitusinya tidak bisa diselesaikan, maka ada mekanisme lain yang bisa digunakan dengan menggunakan kompensasi. Ini berarti yang harusnya lebih banyak disuarakan dan kemudian ini diturunkan begitu ke akar-akar rumput, ke keluarga, siapapun itu ya, supaya tidak tutup mata. Benar. Dan kita bantu para korban agar dia bisa kembali lagi. Bisa melaksanakan fungsi sosialnya, bisa menyiapkan masa depannya gitu. Dan itu harus didampingi dan harus menggunakan mekanisme yang sudah disiapkan. Kalau tidak lapor, kalau tidak ada upaya, maka kita khawatir generasi-generasi kita, generasi-generasi yang kemudian tidak mendapat perhatian gitu. Karena harus menanggungnya sendiri begitu ya Bapak? Menanggung sendiri, dan itu selamanya akan menang. Baik. Bapak, ini saya harap ini tidak hanya berhenti di tengah di dialog kita malam hari ini ya Bapak ya. Kita pekerjaannya cukup panjang, selain dari kementerian tentu saja harus mendapat sokongan dari banyak pihak stakeholder terkait. Dan dari kami juga awak media serta jurnalis yang masih butuh banyak sekali pengembangan ya untuk melihat atau juga membuat berita yang tentunya punya perspektif berpihak kepada korban. Nah, begitu ya Bapak? Iya, betul. Baik, Pak Nahar, karena durasi saya sudah dikasih alarm dari tim produksi, begitu durasi kita sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Tapi terima kasih banyak Bapak atas insight-nya, atas ceritanya, dan juga atas perjuangannya Bapak. Kita sama-sama tentu saja dukung perjuangan dari kementerian ini untuk sama-sama kita memperbaiki dan juga tentunya menjaga anak-anak bangsa ini ya Bapak ya. Siap. Terima kasih Bapak. Salam sehat selalu Bapak ya, sehat selalu. Saya ganggu lagi nanti di lain kesempatan ya Bapak. Terima kasih sekali lagi. Dan demikian pemirsa, dialog kami dalam One on One malam hari ini. Saya Fani Imaniar, terima kasih. Sampai jumpa.